Oke, halo semuanya. Saya perkenalkan nama saya Abdul Sumeda. Saya akan memperjelaskan tentang yaitu tugas dari saya yaitu adalah PPKN Pasifik itu adalah menjelaskan apa namanya poin-poin Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi disclaimer dulu, saya ini membuat presentasi ini Pancasila ini itu tidak secara berurutan atau bisa dibilang acak. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu yang saya sudah tulis. Oke, yang pertama adalah uh, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kamu mempunyai apa namanya? Jika mempunyai teman yang agama Islam atau saya kan saya agama Islam atau teman lain itu kayak yang berbeda agama itu seperti Kristen, Katolik dan juga Konghucu. Nah, kalau misalkan kita Islam, kita kan biasanya kita merayakan hari-hari besar itu seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, kalau misalkan kayak Kristen nih kayak apa namanya hari Natal, nah hari Natal kan kita kita ini tidak boleh mengucapkan itu selamat hari Natal atau juga kita apa namanya ikut serta lah. Nah, jadi kalau misalkan itu Pancasila pertama itu adalah kita tuh melakukan yang positif karena bisa disebabkan oleh yaitu sebabnya itu adalah saling menghargai antar eh, apa namanya berbeda agama. Jadi akibatnya itu eh, manusia mempunyai sikap toleransi antar berbeda agama. Nah, kita lanjut ke bagian eh, Pancasila keempat. Nah, Pancasila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kalau misalkan ada teman yang saling bertengkar, tapi bertengkar itu berbeda sekolah jadinya, beda sekolah. Jadi yang satu itu kan gerombol, yang satunya itu sendiri. Jadi sekolah ini kan yang sekolah beda nih, sekolah A. Kalau saya sebutnya sekolah B. Nah, kalau yang ini sekolah 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 A. Nah, ini kan dia bergerombol nih, misalkan ada berlima, berempat. Nah, kalau yang di sekolah B ini cuma satu doang. Nah, akhirnya ini di apa ya? Dibully lah, akhirnya dipukuli gitu ya. Nah, karena korban yang di anak sekolah B ini dia kembali sekolah dan melihat temannya itu babak belur gitu. Akhirnya teman itu tidak terima dong. Akhirnya dia membalas dendam ke sekolah A. Jadi disebabkan karena terjadinya pembulian atau apa namanya bertengkar di berbeda sekolah. Akibatnya terjadinya tawuran. Oke, ini yang Pancasila keempat ada dua. Seorang RT mendapatkan tugas untuk membantu yang membangun tenda. Jadi di acara pernikahannya. Nah, jadi uh, ketua RT ini memanggil warga untuk saling membantu. Nah, ini dia disebabkan karena uh, apa namanya? Ketua RT kan kan apa ya? Kan kalau misalnya sendiri kan capek kan. Berarti dia harus memanggil warga. Nah, akibatnya warga pun apa namanya? Membantu acara pernikahan untuk membuat tenda. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke Pancasila yang ketiga. Nah, kalau Pancasila ketiga ini eh, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada seorang teman yang misalkan kayak berbeda suku, kayak misalkan suku dari Sulawesi, jauh-jauh lah, pokoknya dari Jawa, Sumatera, Papua, atau sebagainya, yang sekolahnya di mana ya? Di Sumatera. Nah, kalau misalkan ada teman yang berbeda suku, jangan saling apa ya, mengejek suku tersebut. Karena itu disebabkan karena suku tersebut kan itu merasa apa ya, merasa lebih tinggi ketimbang suku lainnya. Akibatnya itu terjadinya
akibatnya terjadinya perpecahan suku dan saling perang jadi. Nah, yang terakhir ini adalah Pancasila yang kedua, yaitu apa namanya kasus tentang dugaan korupsi. Jadi ada, saya nggak mau nyebut lah nama orangnya, mungkin kalian udah tahu lah beritanya. Jadi kalian, uh, jadi ada kasus yang diduga itu apa namanya mengkorupsi, mengkorupsi oleh hakim. Yaitu dituduh korupsi oleh hakim. Nah, hakim tersebut itu memberikan hukuman yang paling terberat. Nah, sedangkan kalau misalnya pelaku yang melakukan korupsi, tapi hakim itu malah memberikan hukum yang lebih ringan. Akibatnya proses hukum pun itu terjadinya kecurangan atau istilahnya namanya disogok lah, namanya disogok, nama lainnya dibayar untuk karena biar apa namanya hukum itu lebih enteng gitu loh. Nah, akibatnya itu hukum tersebut tuh tidak adil. Jadi itu saja untuk penjelasan PPKN hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan thank you.